Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Solekah Sisatriani dalam Semaga News hari ini untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Semaga News spesial mengenai perkembangan jalur Gaza. Pemirsa, situasi di Gaza saat ini semakin mencekam. Seperti yang kita ketahui bahwa Israel semakin gencar menyerang Gaza, salah satunya adalah daerah bawah tanah yang mereka tengarai sebagai markas Hamas. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah terhubung dengan rekan saya, Teja Nugraha Mahaputra Perdana. Halo, selamat pagi Teja. Bagaimana berita seputar mengenai Gaza saat ini? Baik, selamat pagi Anissa. Untuk pemirsa yang ada di rumah, saat ini saya sedang berada di Israel untuk melaporkan situasi terkini yang ada di sini. Seperti yang Anda ketahui bahwa Israel juga terus melakukan serangan terhadap Gaza dengan meluncurkan rudal-rudalnya ke jalur Gaza. Dan berikutlah liputannya. Tank-tank Israel mulai memasuki jalur Gaza pada Kamis diikuti barisan tentara. Setelah beberapa kali serangan udara, Israel kini memulai operasi militer darat di wilayah Palestina tersebut. Serangan darat dimulai sekitar pukul 10 malam pada hari Kamis waktu setempat. Pada Jumat pagi, 14 milisi Palestina dan seorang serdadu Israel dilaporkan tewas. Pejabat di Gaza menyatakan korban jiwa dari keseluruhan konflik kali ini melonjak menjadi 2.000 orang meninggal dengan hampir 4.000 orang terluka. Angka ini mencakup warga sipil dalam jumlah yang banyak. Invasi diluncurkan sesudah pemberontak Palestina menembakkan lebih dari 100 roket ke Israel. Roket diluncurkan pada akhir gencatan senjata selama 5 jam. Lewat gencatan senjata, warga Gaza diberi kesempatan guna mengumpulkan pasokan pangan dan kebutuhan lain. Invasi darat terbaru Israel diperkuat serangan dari udara dengan kekuatan hebat. Israel pun memberikan peringatan luas kepada warga Palestina untuk menjauh dari sasaran. Operasi berlangsung di sepanjang perbatasan antara Israel dan Gaza yang terbentang sekitar 58 km. Sebelumnya pada hari Kamis, Israel mengaku telah menggagalkan serangan oleh kelompok bersenjata Hamas di kota selatan Sufa. Saat itu, menurut militer, sekitar 13 milisi berupaya memasuki Israel melalui sebuah terowongan. Perjalanan mereka dicegat serangan udara Israel. Hamas menyatakan beberapa anggota mereka saat itu sedang dalam misi pengintaian. Mereka sudah kembali dengan selamat ke Gaza. Selain menargetkan terowongan, militer Israel juga menyasar kelompok milisi. Berikut para pemimpinnya dan persenjataan roket. Jumlah tentara Israel yang diterjunkan ke Gaza sekitar ribuan orang. Angkanya hampir sama dengan invasi darat terakhir Israel di Gaza pada tahun 2009 silam. Selagi pesawat tempurnya melanjutkan serangan udara di jalur Gaza, Israel mengandalkan sistem pertahanan rudal kubah besi atau Iron Dome untuk melindungi rakyatnya dari roket yang ditembakkan oleh militan Hamas. Untuk menghentikan serangan roket dari Hamas, militer Israel mengoperasikan Iron Dome sejak awal pekan lalu dan berhasil menembak jatuh sekitar 200 roket dari 1.000 roket yang ditembakkan dari Gaza. Sistem itu dirancang untuk mencegat roket yang dapat menghantam daerah-daerah berpenduduk, sementara mengabaikan roket-roket yang menuju tempat-tempat kosong seperti lapangan. Iron Dome menggunakan radar untuk mendeteksi sebuah roket yang telah ditembakkan. Perangkat lunak untuk menentukan kemungkinan tujuan roket tersebut, serta rudal yang harganya puluhan ribu dolar untuk satu kali terbang ke jalur roket dan menghancurkannya. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Rafael milik negara Israel beserta bantuan dari 2 perusahaan lain. Amerika Serikat telah memberi Israel ratusan juta dolar untuk Iron Dome sejak pertama kali digunakan pada tahun 2011. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Teja Nugraha Mahaputra Perdana beserta pihak bertugas melaporkan langsung dari Israel. Kembali di studio bersama Anissa. Teja atas laporan yang Anda berikan kepada kami semua. Oke pemirsa, saat ini kita kembali ke studio. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Palestina khususnya di daerah Rafah, saat ini saya sudah terhubung dengan Ananda Dwi-Retno untuk melaporkan keadaan di sana setelah beberapa serangan yang Israel lakukan terhadap mereka. Baik, Ananda, bisa mendengar saya? Bisa minta tolong Anda laporkan mengenai keadaan di Rafah saat ini? Ya, Nisa, saya bisa mendengar suara Anda. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Rafah yang menjadi salah satu tempat jatuhnya rudal milik Israel. Hingga saat ini, Israel masih juga melakukan serangan-serangan
setiap daerah di Palestina. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat liputan berikut. Berita terkini dari Gaza menyebutkan bahwa 10 warga Palestina dilaporkan terbunuh di daerah Rafah di selatan jalur Gaza Strip Sabtu dini hari waktu setempat. Jika ditotal, sudah sebanyak 101 orang terbunuh sejak seorang tentara Israel hilang di area ini sehari sebelumnya. Serangan intensif yang dilakukan oleh tentara Israel di dekat Rafah, di mana Letda Hadar Goldin dari militer Israel hilang Jumat kemarin, membuat total 34 meninggal di Rafah dan kota Gaza sejak Jumat tengah malam lalu. Begitulah laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Ananda Dwi Retno Tamihadiningrum beserta kru yang bertugas melaporkan langsung dari daerah Rafah. Kembali ke studio. Itulah laporan dari Ananda Dwi Retno. Saat ini saya sudah terhubung dengan rekan saya, Salsabila Sofia, yang sudah berada di jalur Gaza. Kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan di jalur Gaza saat ini. Oke, Sofi, bisa tolong Anda laporkan saat ini mengenai keadaan jalur Gaza? Ya, baik, terima kasih Anissa. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di jalur Gaza. Seperti yang kita ketahui bahwa Israel terus-menerus menyerang Palestina, khususnya di Gaza. Saat ini pun saya masih mendengar suara-suara bom atau rudal yang terus diluncurkan oleh tentara Israel. Dan berikut liputannya. Israel seakan tiada henti menggempur Gaza sejak militer negeri Zionis itu melancarkan serangan. Hingga kini tercatat sedikitnya 1.674 orang di Gaza telah meregang nyawa. Sedangkan korban terluka tercatat sekitar 7.500 orang. Dari pihak Israel tercatat 56 orang tewas. Hampir semuanya adalah tentara. Sebagian dari tentara Israel terbunuh saat menggelar operasi pemusnahan terowongan bawah tanah yang dibangun Hamas, kelompok pejuang Palestina yang berkuasa di jalur Gaza. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Israel menghadapi taktik baru dari Hamas, yakni strategi terowongan. Pintu masuk terowongan berupa lubang vertikal yang dalam dan biasanya tersembunyi di rumah warga. Masuk terowongan harus turun ke bawah sekitar 12 meter atau lebih. Setelah itu baru mencapai bagian datar yang dilapisi dengan beton dan kabel listrik. Namun, sebagian besar lubang terowongan selebar sekitar 1 meter dan setinggi 2,5 meter, sehingga hampir tidak cukup bila dimasuki tentara yang membawa senjata. Tulis Guardian dalam laporannya dilansir Sabtu, tanggal 2 bulan Agustus 2014. Bila ditelusuri lagi, terowongan menurun lebih dalam mencapai hingga 30 meter di bawah permukaan. Sebagian besar terowongan mempunyai panjang 1 hingga 3 km dan memiliki banyak pintu masuk dan cabang. Seluruh terowongan terhubung dengan bagian lain dan dengan bunker yang digunakan sebagai pusat komando dan gudang senjata, terutama sebagai persembunyian para milik politik dan militer Hamas dari pencarian pasukan Israel. Terowongan berbentuk labirin rahasia dan bunker itu dibangun dengan susah payah oleh Hamas selama beberapa tahun terakhir. Pembangunan terowongan bahkan menelan biaya sangat besar yang konon mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Pasukan Israel pun berlomba untuk menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah Hamas sebanyak mungkin. Ini mengingat Hamas dan kelompok militan lainnya menyimpan atau menggunakan senjata strategis mereka di bawah tanah, termasuk menyerang posisi tentara Israel baik di Gaza maupun wilayah Israel. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari jalur Gaza. Saya dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke studio bersama Anissa. Terima kasih Salsabila atas laporan yang Anda berikan kepada kami. Begitulah pemirsa, laporan dari ketiga rekan saya yang berada di Israel, Rafah, dan jalur Gaza. Kami semua berharap konflik antara Palestina dan Israel segera berakhir. Kita sudah sampai di penghujung acara saat ini. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan Israel dan Palestina dan beserta berita-berita yang lain, Anda bisa mengunjungi website kami www.semaganews.com. Dan saya beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semaga News.